nanya ini, Beb. Posisinya dia tuh kerja, Beb, di kafe. Nggak bisa, Beb. Dia bilang, saya udah tanya begini begitu, terus dia bilang nggak bisa karena itu ketentuan. Karena yang punya kebetulan non muslim, Abibana. Tiap hari? Tiap hari, Beb, tiap Jumat. Enggak. Kerjaannya dia di kantor itu, di kafe itu setiap hari atau gimana? Setiap hari, Beb. Nggak ada libur? Ya ada libur, tapi liburnya minggu. Liburnya dia hari Ahad. Hari Ahad. Tapi kafe tetap buka kan? Kafe tetap buka. Kenapa nggak di rolling? Rollingnya setiap hari Jumat. Ya, ambil liburnya yang di hari Jumat. Bisa gitu kan? Terus di kafe itu yang jaga bukan dia sendiri kan, ada 1-2 orang lagi kan yang lain. Betul. Nah, kalau akhirnya misalkan yang di kafe itu laki semua, gimana? Ya, biar disampaikan kepada mereka semuanya, nyampein kepada ownernya. Kalau cuma satu yang nyampein nggak didengar, tapi kalau semua nyampein bakal didengar. Gitu misalnya, bukan maksa harus ada ini, tapi ngomong dan kasih solusi. Apa itu dia mesti mempekerjakan yang perempuan juga. Dia ada pekerja perempuannya nggak? Kayaknya sih kita belum tanya juga sih. Ya kalau ada dia yang bagian di waktu sholat Jumat dia perempuan yang pegang. Gitu. Kan sebenarnya bisa disiasati. Tapi kalau kagak ada juga, nggak ada jalan juga, masih ada lagi solusinya. Nanti lagi di kafe kerja, ya bisa nggak minta izin toilet, mau buang air. Nah itu kan nggak bisa ditahan kan? Ya, dia bilang gue mau ke toilet dulu. Sholat Jumat bang. Kalau emang kayak gitu terus caranya bohong nggak boleh? Ya Pas ke toilet, ya ngomong aja mau ke toilet. Ini kan orang nggak waras begini. Giliran izin mau ketemu Allah nggak diizinin, mau kamar mandi nggak diizinin, orang sakit. Tapi begitu. Orang nggak waras kita berperilaku juga nggak waras sama dia. Ya kan ya kalau emang nggak bisa juga cari kerjaan yang lain. Mau ngapain kita tinggalin orang? Sebab seharusnya dia nggak bisa memperlakukan seperti itu. Peraturan di Indonesia ada aturan yang nggak boleh. KTKP kayak gimana? Waktunya sholat Jumat nggak bisa dia ngelarang pegawainya untuk sholat Jumat. Itu aturan. Kalau diaduin itu bisa ditutup di kafe. Kasih tahu untuk punya syahid seperti itu. Itu bisa ditutup di kafe kalau diadukan. Iya dong, melanggar kebebasan beragama. Toh di waktu yang lain, di waktu sholat dia terbiasa rapi kan? Iya. terus ini Beb, kalau masalah haid itu kan, haid dia kan haid, terus untuk baca Quran dan lain sebagainya, ibadah-ibadah dia kan jadi tertunda. Nah, terus dia sedangkan ada kewajiban dirinya untuk ngatamin Al-Quran dalam 30 juz setiap 1 bulan, terus terbentur sama haid tersebut. Bagaimana tanggapannya? Ini yang namanya baca Quran bagi orang haid, bagi Al-Quran nggak boleh. Ya, lantas saya lagi haid, saya punya kewajiban baca Al-Quran. Pertama, baca Quran bukan kewajiban, tapi fadilah. Ya, yang kedua, memangnya ketika dia haid dia nggak dapat pahala gitu. Gini, di atas itu semua sebenarnya kan kepatuhan dan tunduk kepada Allah. Itu intinya kenapa kita dapat ganjaran dari Allah. Kita diganjar sama Allah kenapa? Karena kita tunduk dan patuh. Orang ya ninggalin maksiat karena Allah dia dapat pahala. Ya, kenapa kamu nggak minum minuman keras? Karena Allah melarang saya. Karena itu saya nggak minum minuman keras. Ada orang saya nggak minum minuman keras. Kenapa? Saya nggak suka aja minuman keras. Lidah saya nggak cocok sama itu. Dapat pahala dia? Enggak. Tapi yang ninggalin karena Allah, dia dapat pahala. Yang ninggalin karena hal yang lain bukan karena Allah, nggak dapat pahala. Imtithalan, gitu. Mayusabu ala fi'li wala mayusabu ala tarki imtithalan. Gitu. Nah, kita taat atas dasar apa? Apa yang mendorong kita untuk taat? Karena patuh sama Allah. Apa yang mendorong kita baca Al-Quran? Untuk cari ridhonya Allah. Saat haid, kenapa kita tinggalin pembacaan Al-Quran? Karena kita patuh sama perintah Allah. Sama pahala yang terbaca itu nggak baca Quran. Saat haid atau saat lagi suci, pahala Al-Qurannya udah tetap dapat. Sebab untuk baca Qurannya karena cari ridho Allah, yang tinggalin Al-Quran saat haid karena tunduk sama perintah Allah. Jadi nggak rugi sama sekali. Dan itu juga bisa disiasatin dengan dibagi masa haidnya itu tuh, katakan 7 hari, pembacaan punya 7 hari, bisa dibagi di masa sucinya itu. Paham? Ya, apa lagi terus ini cara melepas diri dari jebakan maksiat, karena selalu maksiat, dan paling bingung itu ketika hadapin lawan jenis. Udah ketika dihadapin itu, maka saya selalu terjerumus. 3. Yang pertama, ya dia harus tinggalin sejauh-jauhnya hal yang bisa menjerumusin dia dan kepada kemaksiatan. Segala hal yang sekiranya bisa mendorong dia kepada kemaksiatan, media sosial, internet, kawan, teman dan lain sebagainya, jauhin. Ya, itu
ninggalin maksiat tapi ente masih di situ. Ente nggak mau kena nggak mau basah karena hujan, tapi ente masih main di luar, kagak masuk ke dalam waktu gerimis. Gimana? Ya, segala hal yang bisa menjerumuskan ente ke dalam maksiat jauh sejauh-jauhnya. Itu satu. Yang kedua, ya ini perlu usaha. Ya, setiap terlintas di benak pikiran untuk melakukan kemaksiatan, langsung cut. Cutnya dengan apa? Dengan pikir sama Allah. Itu di awal susah, tapi kalau udah kebiasaan mudah. Itu. Dan juga salah satu caranya, begitu datang keinginan untuk maksiat, buru-buru ambil wudhu, salat 2 rakaat, nangis depan Allah, minta bantuan, hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya jangan berdoa sama Allah untuk ngobatin penyakit. Dia yang punya kekuatan untuk gerakan itu. Ini sekedar usaha, tapi tumpuan utama sama Allah. Ketiga. Ya. Terus juga, kalau urusannya sekedar nafsu dan syahwat, nggak ada yang lebih baik daripada menikah. Iya, menikah. Nah itu yang bakal itu namanya ngebentengin dari kemaksiatan. Nah kebetulan ada yang nanya juga Beb kalau soal itu. Nah orang tuanya ngelarang Beb, mempersulit dia si anak untuk menikah. Apa sebab? Kenapa dipersulit? Tanya sama orang tuanya, jalin komunikasi. Orang tua bakal berusaha cari yang terbaik pada anaknya. Kalau rata-rata sih bilang karena sekolah Beb, si orang tua nyuruh untuk tamatin sekolah, sedang syahwatnya dia memuncak dan kepengen. Tanya sama orang tuanya, saya siap sekolah sambil nikah nggak ada masalah. Menikah dan sekolah nggak ada masalah, kenapa? Ya kan yang penting dia bisa pegang tanggung jawab dalam pernikahan. Kenapa? Nah, masih maksa juga ya bilang sama orang tuanya, kalau saya bikin maksiat mau tanggung dosa. Bilang sama orang tuanya gitu. Saya manusia, saya punya nafsu, punya syahwat gitu. Terus dengan alasan sekolah, iya saya kan bisa janji saya bisa jalanin sekolah sekalipun saya nikah. Masih dilarang juga, kalau saya bikin maksiat mau tanggung dosa. Bilang sama orang tuanya, biar dia mikir. Ya, kalau memang urusannya dari segi ekonomi, kita cari. Ya, banyak teman-teman yang bisa bantu. Pernikahan itu kan sebenarnya nggak susah, urusannya cuma mahar, bawaan, enggak. Selebihnya kita aja sendiri yang bikin berat. Yang bikin berat tapi adat, kebiasaan, pola pikir yang salah. Kau masih muda, masalah syahwat nggak lihat muda apa tua. Ya coba tuh orang tua udah nikah sih, udah nikah, udah punya anak. Coba kalau di posisi si anak, mau nggak dia orang lain kalau mau menikah? Nggak mau juga orang tua kan, karena di posisi anak. Terakhir ada yang nanya, kalau seandainya ada aib kan ditutup-tutupin Beb. Lah ini aib ini udah kesebar, bagaimana cara nutupin aib yang udah kesebar, udah kemana-mana aibnya dia, udah orang semua tahu. Ya mau gimana nutupin itu? Ya, yang penting ya Sikapnya dia berubah diri menjadi lebih baik. Masalah kita menghubungkan mulutnya semua orang nggak bisa. Sebagaimana mereka membicarakan tentang aibnya kita, maka ente robah diri ente jadi lebih baik, bakal datang masa mereka akan membicarakan tentang kemuliaannya ente. Dan ini rata-rata orang sekarang sih kalau kayak gini ujung-ujungnya bunuh diri Beb. Enggak, kenapa? Habis Bindan pernah bilang kita nggak bisa ngebuka mulutnya orang, tapi bisa kita tutup telinganya kita. Ya. Ngebungkam orang kita nggak bisa. Bagaimana kita ngebungkam semua orang nggak bisa? Tapi kita bisa tutup telinga kita. Terus meredam emosinya gimana Beb? Meredam emosinya. Tutup telinga. Iya. Kalau ente nggak tahu, ente nggak ngomel kan? Tutup telinga, tutup mata. Ngebungkam semua orang, kapan nanti bisa? Ngapain udah bisa orang nggak ada habisnya. Ya, Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Amin.